Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga semua yang sedang nonton video ini diberikan kesehatan selalu ya. Kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama membahas tentang cara-cara menghasilkan uang dari internet. Gak ada bosennya, gak ada matinya teman-teman. Karena memang sekarang sudah zamannya ya. Sekarang semua hal bisa dikerjakan lewat digital. Bahkan kita bisa menghasilkan uang dari internet tanpa modal sekalipun. Untuk kali ini yang akan saya bahas adalah tentang salah satu jenis cara menghasilkan uang di internet. Nah, jenis apa? Yaitu adalah survei berbayar teman-teman. Survei berbayar ini memang salah satu cara yang cukup favorit gitu ya buat teman-teman semua yang ingin menghasilkan uang dari internet, karena memang biasanya itu tidak membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya juga lumayan kalau kita telaten dan kita tekun gitu ya teman-teman. Lumayan juga buat penghasilan tambahan. Tapi kali ini saya tidak akan membahas hanya satu website survei aja, melainkan saya akan membandingkan 5 website survei teman-teman dan mencari mana yang terbaik dan tentunya yang paling menguntungkan. Ini bisa kalian gunakan untuk nantinya memilih kira-kira mana ya yang paling cocok untuk saya dan kira-kira yang paling menguntungkan buat saya, seperti itu. Semoga ini membantu dan gak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Di sini teman-teman saya akan membandingkan 5 website survei yang udah sangat terkenal banget. Mungkin dari kalian sebagian udah pernah denger nih nama-nama website survei ini. Oke teman-teman, untuk website survei yang akan saya bandingkan atau saya compare kali ini adalah Opinion World, kemudian Surveyon, YouGov, Viewfreed, juga Yesense. Nah, di sini nanti kita akan membandingkan website-website ini berdasarkan beberapa indikator, teman-teman. Nah, jenis indikator apa aja yang akan saya bandingkan di sini? Yang pertama adalah tentang bahasa yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah bentuk reward yang diberikan. Yang ketiga adalah metode pencairannya. Yang keempat, nilai per surveinya. Yang kelima, minimum pencairannya. Dan yang terakhir adalah sistem cancel. Oke, yang pertama tentang bahasa ya teman-teman. Di sini yang saya maksud bahasa itu, apakah survei ini bisa menggunakan bahasa Indonesia atau dia hanya menggunakan bahasa Inggris? Soalnya ada beberapa jenis survei atau website survei yang itu ternyata itu hanya bisa digunakan atau berisi survei yang berbahasa Inggris, teman-teman. Mungkin buat sebagian dari kalian itu menyulitkan ya, seperti itu. Nah, di sini untuk kelima jenis survei yang saya bandingkan ini, ternyata kelima-limanya itu bisa menggunakan dua bahasa yang sangat familiar untuk kita. Bisa bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi buat kalian yang mungkin tidak terlalu biasa menggunakan bahasa Inggris, nggak usah takut, karena kelima-limanya website ini bisa menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke indikator selanjutnya, yaitu terkait dengan bentuk reward. Bentuk reward di sini maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita melakukan survei seperti itu ya, nah kita kan akan ditawarkan kira-kira berapa nih reward yang akan kita terima. Nah, reward itu bentuknya apa gitu kan? Nah, di sini untuk Opinion World, kemudian Surveyon, YouGov dan Viewfreed, di sini dia menggunakan bentuk reward yaitu poin teman-teman. Jadi nanti akan dihitung berdasarkan poin-poin gitu. Sedangkan yang Yesense ini dia langsung berbentuk dolar teman-teman. Jadi untuk survei A seperti itu ya, dia akan diterangkan kalau survei A ini nilainya adalah sekian dolar, seperti itu. Jadi lebih jelas gitu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nilai per surveinya. Nah, ini kita bisa bandingkan banget ya di sini. Jadi kalian itu bisa memilih nih kira-kira mana ya yang nilainya itu besar, seperti itu. Untuk Opinion World itu dia poin yang diberikan itu antara 40 sampai 200 poin teman-teman. Sedangkan untuk Surveyon itu bisa 10 poin hingga 6.000 poin. Cukup besar ya di sini. Kemudian untuk YouGov di sini dia memberikan poin antara 50 sampai 150 poin.
Dan untuk favorite di sini dia memberikan 100 hingga 500 poin. Dan untuk Yesense di situ dia memberikan mulai dari 0,10 sampai dengan 0,94 atau hampir dengan $1 ya teman-teman. Di sini untuk poinnya ya teman-teman, ini sebenarnya nggak bisa langsung kalian bandingkan seperti itu. Karena kenapa? Nilai poin dari masing-masing website itu nanti ketika di-compare menjadi rupiah itu akan berbeda sesuai dengan ketentuan dari masing-masing websitenya seperti itu. Jadi untuk misalnya nilai 100 poin dari Opinion World dengan 100 poin dari Surveyon itu jika mungkin dirupiahkan itu nanti akan berbeda gitu teman-teman, tergantung dari website-websitenya. Nanti kita akan jelaskan di belakang ya untuk di bagian minimum pencairannya. Untuk indikator selanjutnya terkait dengan metode pencairan. Nah, di sini ada banyak banget jenisnya teman-teman. Kita bisa lihat ya, kalau Opinion World dia memberikan banyak banget pilihan pencairan, mulai dari PayPal, kemudian voucher, Alfamart, Grab, Tokopedia, dan H&M. Di sini banyak banget, jadi kalian bisa memilih gitu ya. Cukup banyak pilihannya, kalian bisa memilih mana yang sekiranya paling mudah buat kalian. Kemudian untuk Surveyon ini cukup ketinggalan ya menurut saya, karena mereka masih menggunakan cara lama atau kurang bervariasi seperti itu, yaitu untuk pencairannya menggunakan PayPal dan pulsa aja. Kemudian selanjutnya untuk YouGov, di sini dia memberikan pilihan yaitu melalui PayPal, kemudian bisa juga pulsa, kemudian voucher Tokopedia dan juga donasi. Jadi di sini ada pilihan yang cukup menarik ya di YouGov, kalian bisa memilih donasi. Jadi kalian bisa memilih untuk mendonasikan hasil kerja survei yang kalian lakukan untuk tindakan kebaikan yaitu donasi seperti itu. Selanjutnya di favorite di sini pilihannya hanya melalui PayPal ya. Jadi kalian wajib banget untuk punya PayPal kalau kalian berminat untuk melakukan survei di website ini. Untuk yang terakhir Yesense ini banyak banget sebenarnya pilihannya gitu ya. Tapi untuk yang bisa kita gunakan itu ada 4 jenis, yaitu Amazon, kemudian Pioneer, PayPal, dan juga Skrill. Nah dari sini nanti kita bisa memilah nih kayaknya yang mana gitu ya yang bisa lebih mudah untuk dipilih. Kalau saya pribadi gitu ya lebih suka melakukan pencairan melalui PayPal karena biasanya untuk nilai minimum pencairannya itu kecil dan juga prosesnya itu mudah. Untuk indikator selanjutnya adalah terkait dengan minimum pencairan. Jadi minimum pencairan di sini maksudnya adalah berapa poin atau berapa batas yang harus kita kumpulkan untuk bisa dilakukan pencairan menjadi rupiah atau mungkin pulsa dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, Opinion World di situ dia dijelaskan 165 poin itu bisa ditukarkan dengan voucher Alfamart. Kemudian selanjutnya 165 poin juga bisa ditukarkan ke voucher Grab senilai 25.000 juga. Kemudian untuk voucher H&M ini adalah salah satu merek clothing brand ya teman-teman, atau merek baju seperti itu. Nah itu minimum pencairannya adalah 330 poin. Nanti kita akan mendapatkan voucher senilai 50.000. Kemudian kalau kita mau mencairkan ke bentuk rupiah di PayPal, kita bisa mencairkan 200 poin teman-teman. Nah ini akan senilai dengan saldo PayPal $2. $2 mungkin sekitar 30.000 ya kalau sekarang. Untuk voucher Tokopedia juga sama, dia membutuhkan 165 poin untuk voucher senilai 25.000. Nah, di sini kalian bisa memilih nanti kira-kira kalau poin saya sudah melebihi, saya tukarkan apa nih yang kira-kira lebih menguntungkan untuk saya. Untuk Surveyon di sini hanya ada 2 pilihan, yaitu melalui pulsa maupun PayPal. Di sini untuk pulsa 10.000 kalian harus menukarkan 11.000 poin teman-teman. Dan untuk saldo PayPal $2 kalian harus menukarkan 20.000 poin. Nah ini yang saya maksud di awal tadi teman-teman, dimana konversi antara poin di website yang satu dengan website yang lainnya itu sangat berbeda. Jadi nggak bisa kalian bandingkan. Misalnya ini ya, di Surveyon untuk bisa mendapatkan $2 kita membutuhkan 20.000 poin.
Sedangkan tadi di Opinion kita hanya membutuhkan 200 poin untuk bisa mendapatkan $2. Jadi konversinya itu sangat berbeda, tidak bisa dibandingkan seperti itu aja. Nah, selanjutnya untuk minimum pencairan dari YouGov teman-teman. Di sini YouGov itu memberikan pilihan reward hanya satu jenis ya, yaitu 5.000 poin untuk ditukarkan 200.000. Cuman bentuknya ini bisa berbeda-beda. Bisa kalian klaim dalam bentuk uang tunai lewat PayPal, bisa juga lewat voucher Tokopedia, bisa juga untuk donasi dan juga dalam bentuk pulsa. Oke, selanjutnya untuk view fruit di sini juga diterangkan kalau dia bisa ditukarkan dalam bentuk dolar aja nih teman-teman, karena mengingat tadi pembayarannya hanya melalui PayPal ya. Untuk 2.500 poinnya kita mendapatkan $5, kemudian 5.000 poin kita mendapatkan $10, 10.000 poin mendapatkan $20, 15.000 poin mendapatkan $30, 25.000 poin mendapatkan $50 dan 50.000 poin mendapatkan $100. Dan minimum pencairan yang terakhir untuk Ysense di sini ada berbagai macam ya. Di sini pilihannya untuk Amazon dia ada yang mulai $1, kemudian $5, $20. Dan untuk Payoneer di sini cukup tinggi ya, ada $25 dia baru bisa dicairkan. Nah, untuk PayPal-nya cukup rendah seperti yang saya bilang tadi teman-teman, $10 aja kalian udah bisa mencairkan ke rekening kalian. Dan untuk Skrill di situ dimulai dari $5. Dan untuk yang lainnya kayak Reward Link Italy dan lain sebagainya itu belum bisa kita gunakan sebagai warga Indonesia ya teman-teman. Indikator selanjutnya adalah terkait dengan sistem cancel. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem cancel? Sistem cancel itu teman-teman, jadi kita sebelum melakukan survei atau ketika awal mendaftar itu kita akan diminta untuk mengisi profile gitu ya. Nah, di situ kita isikan seperti penghasilan kita, terus tempat tinggal kita di mana, gender kita apa dan lain sebagainya. Nah, di situ profil ini akan menjadi acuan gitu ya, survei mana yang akan diberikan kepada kita. Nah, sistem cancel ini teman-teman, ketika kita melakukan survei, apa yang kita jawab itu tidak menggambarkan yang mereka cari gitu ya. Nah, itu kita akan diberhentikan teman-teman. Nah, untuk Opinion World itu tuh ada teman-teman sistem cancel. Kemudian untuk Surveyon di sini juga ada, tetapi ketika kita sudah menjalankan gitu ya, di tengah-tengah, nah ketika kita di cancel itu kita akan tetap dibayarkan sebagian. Misalnya ada penawaran survei 6.000 poin gitu ya. Nah, ketika saya jawab sampai beberapa pertanyaan, kemudian ternyata tidak sesuai gitu dengan yang mereka cari. Nah, kita akan dibatalkan atau di cancel. Tetapi di situ kita akan diberikan 200 poin sebagai imbalan kita telah melakukan survei tadi teman-teman. Tapi nggak utuh 6.000 poin seperti itu karena kita berhenti di tengah jalan. Kemudian untuk di YouGov itu sepertinya memang untuk sistem cancelnya itu mereka sesuaikan di awal ya. Udah dipilih dari si YouGov-nya apakah memenuhi survei itu atau tidak. Jadi ketika kita melakukan survei itu sudah pasti sesuai dengan diri kita gitu ya. Tinggal kita menjawab sampai selesai aja seperti itu. Jadi nggak ada sama sekali yang namanya sistem cancel. Kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk view fruit di situ juga ada sistem cancel. Kemudian untuk Ysense ini juga ada dan lumayan sering teman-teman. Nah, setelah membahas kelima jenis survei ini saya akan menentukan survei terbaik menurut saya ya teman-teman. Saya juga akan menjabarkan alasan-alasan saya kenapa memilih survei ini menjadi yang terbaik. Dan survei yang saya pilih untuk menjadi survei yang terbaik itu adalah Ysense teman-teman. Kenapa saya memilih Ysense? Karena di sini saya akan menjabarkan nih beberapa kelebihan Ysense yang saya temukan dan tidak saya temukan di website-website survei yang lainnya. Yang pertama, untuk reward surveinya berupa dolar dan bukan poin. Di sini menurut saya ini sangat menguntungkan ya, karena akan memudahkan kita gitu teman-teman untuk memilih survei-survei yang sekiranya relevan atau efisien untuk kita. Karena nilainya itu langsung berupa dolar gitu. Jadi jelas berapa waktu yang kita habiskan dan berapa dolar yang kita dapatkan. Kemudian selanjutnya untuk jumlah survei hariannya itu sangat banyak. Tiap hari ketika kita membuka website itu sudah banyak banget tersedia survei yang bisa kita lakukan teman-teman. Keuntungan yang ketiga, nilai untuk setiap survei itu cenderung cukup besar. Bahkan ada yang hampir $1 untuk setiap surveinya.
Itu nilai yang cukup besar banget teman-teman, karena untuk pekerjaan jenis survei berbayar itu biasanya nilainya cukup kecil gitu ya, bahkan ada yang nyampe 0,05 dolar. Selanjutnya untuk minimal pencairannya juga kecil. Jadi untuk PayPal aja kita cuman butuh 10 dolar teman-teman. Kalau kita berhasil menyelesaikan survei yang bernilai hampir 1 dolar aja ya misalnya, kita hanya membutuhkan 10 sampai 15 survei dan kita sudah bisa mencairkan itu ke rekening PayPal kita teman-teman. Kemudian kelebihan yang terakhir, pilihan metode pembayaran yang sangat banyak. Nah, di sini ini juga sangat menguntungkan karena kita bisa memilih kira-kira metode mana yang paling cocok untuk kita. Namun teman-teman, tetap di sisi lain selain kelebihannya, Yezen tetap memiliki kekurangan. Satu-satunya kekurangan yang menurut saya sangat terlihat di sini adalah adanya sistem cancel. Jadi ini akan sangat mengganggu banget ya nanti kalau misalnya kita sudah mengisi nih, tapi di tengah-tengah kita gagal melakukan survei dan kita di cancel seperti itu kan cukup menyita waktu kita juga gitu ya teman-teman, kalau menurut saya gitu. Nah, ini menurut saya kekurangan yang dimiliki Yesense. Tapi ya memang yang namanya perusahaan mungkin memang mereka menginginkan kandidat survei yang paling sesuai untuk mereka. Tapi menurut saya kalau sistemnya itu bisa dirubah seperti YouGov atau mereka memilih di awal gitu kan, itu akan lebih mudah gitu ya teman-teman. Jadi kita udah tahu nih kalau kita mengisi survei ya pasti kita akan dapat uang kayak gitu. Nah, itu tadi teman-teman untuk rangkuman atau pembahasan tentang battle 5 website survei yang udah cukup terkenal ini. Semoga bisa membantu untuk kalian yang masih bingung kira-kira saya mau pilih yang mana ya, survei berbayar yang mana yang paling terbaik. Nah, ini bisa menjadi acuan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Untuk kalian yang mungkin tertarik untuk mencoba Surveyon, kemudian YouGov dan juga Yesense, kalian bisa cek di description box saya sudah pernah bikin video mulai dari pendaftaran hingga melakukan surveinya dari ketiga website survei ini teman-teman. Di situ sudah saya cantumkan linknya, kalian bisa klik di situ. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.